Dalam perjalanan hidupmu, ada satu bekal yang paling berharga, yaitu takwa kepada Allah. Bekal ini bukan berupa harta, bukan juga kedudukan, tetapi sesuatu yang ada di dalam hati. Takwa bukan hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tetapi keadaan hati yang selalu sadar bahwa Allah melihat, mengetahui, dan mengawasi setiap langkahmu. Ketika kamu memiliki takwa, kamu akan lebih berhati-hati dalam berbicara, bertindak, bahkan dalam pikiranmu. Kamu tidak hanya berbuat baik ketika dilihat orang lain, tetapi juga ketika tidak ada yang melihat, karena kamu tahu Allah selalu melihat. Kesadaran inilah yang membuat seseorang tetap berada di jalan yang benar, meskipun tidak ada manusia yang memperhatikan. Seringkali manusia merasa dekat kepada Allah hanya ketika berada dalam kesulitan. Saat menghadapi masalah, kamu menjadi lebih rajin berdoa, lebih sering mengingat Allah, dan lebih tunduk kepadanya. Air mata lebih mudah jatuh, dan hati terasa lebih lembut. Namun ketika hidup kembali mudah, perlahan hati mulai sibuk dengan dunia dan mulai melupakan Allah. Karena itu, takwa harus dijaga dalam setiap keadaan, baik saat senang maupun saat susah. Justru saat hidup mudah dan penuh nikmat, takwa sering lebih sulit dijaga. Saat kamu diberi nikmat, kamu harus tetap ingat Allah dan tetap bersyukur. Saat kamu diberi ujian, kamu harus tetap percaya kepada Allah dan tetap bersabar. Orang yang bertakwa tidak hanya dekat kepada Allah saat sedih, tetapi juga dekat kepada Allah saat bahagia. Ia tidak berubah karena keadaan. Hatinya tetap mengingat Allah dalam setiap kondisi. Itulah takwa yang sebenarnya, tetap dekat kepada Allah dalam segala keadaan, dalam kesenangan maupun kesulitan, dalam kemudahan maupun kesempitan. Karena orang yang menjaga takwa, hidupnya akan selalu berada dalam penjagaan Allah. Dalam hidup, kamu pasti membutuhkan orang lain. Kamu hidup berdampingan, saling membantu, saling mendukung, dan tidak mungkin menjalani semuanya sendirian. Meminta bantuan kepada manusia bukanlah sesuatu yang salah, karena memang Allah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Namun ada satu hal penting yang harus kamu jaga, yaitu jangan menggantungkan hatimu kepada manusia, tetapi gantungkanlah hanya kepada Allah. Kamu boleh bergantung dalam urusan usaha, pekerjaan, atau bantuan, tetapi jangan sampai hatimu bergantung kepada mereka. Karena hati yang bergantung kepada manusia akan mudah terluka. Manusia bisa berubah, bisa lupa, bisa pergi, dan bisa mengecewakan. Bukan karena mereka selalu buruk, tetapi karena mereka juga memiliki keterbatasan. Mereka tidak selalu bisa memahami apa yang kamu rasakan, dan tidak selalu bisa memenuhi apa yang kamu harapkan. Jika kamu terlalu berharap kepada manusia, kamu akan mudah kecewa. Tetapi jika kamu berharap kepada Allah, kamu akan lebih tenang. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Allah selalu mendengar, selalu melihat, dan selalu mengetahui apa yang kamu butuhkan, bahkan sebelum kamu memintanya. Ketika kamu mulai menggantungkan hati kepada Allah, hidupmu akan terasa lebih ringan. Kamu tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan manusia, tetapi hatimu tidak bergantung kepada mereka. Kamu tahu bahwa manusia hanyalah perantara, sedangkan semua pertolongan sebenarnya datang dari Allah. Dan ketika hatimu sudah bergantung kepada Allah, kamu tidak akan mudah hancur oleh kekecewaan, tidak mudah putus asa karena manusia, dan tidak mudah kehilangan arah. Karena kamu memiliki tempat bergantung yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkanmu. Dalam setiap amal yang kamu lakukan, ada satu hal yang sangat menentukan nilainya, yaitu keikhlasan. Amal yang terlihat besar di mata manusia belum tentu bernilai di sisi Allah jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Sebaliknya, amal yang terlihat kecil bisa menjadi sangat besar jika dilakukan dengan hati yang tulus hanya karena Allah. Ikhlas berarti kamu melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, dan bukan karena ingin dihargai oleh manusia. Kamu berbuat baik karena hatimu ingin dekat kepada Allah. Kamu membantu orang lain karena ingin mendapatkan ridho Allah, bukan karena ingin dianggap sebagai orang baik.
Namun, menjaga keikhlasan tidaklah mudah. Terkadang kamu memulai sebuah kebaikan dengan niat yang tulus, tetapi di tengah perjalanan muncul keinginan agar orang lain mengetahui kebaikan itu. Kamu merasa senang ketika dipuji dan merasa kecewa ketika tidak dihargai. Disinilah keikhlasan benar-benar diuji. Orang yang ikhlas biasanya tidak terlalu sibuk menunjukkan amalnya. Ia lebih suka melakukan kebaikan secara diam-diam. Ia tidak merasa perlu menjelaskan kepada manusia tentang semua kebaikan yang telah ia lakukan, karena ia tahu Allah melihat semuanya, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Jika kamu benar-benar ikhlas, kamu tidak akan terlalu terpengaruh oleh pujian atau kritik. Pujian tidak membuatmu sombong, dan kritik tidak membuatmu berhenti berbuat baik, karena tujuanmu bukan manusia, tetapi Allah. Dan ketika kamu beramal dengan ikhlas, hatimu akan terasa lebih tenang. Kamu tidak lagi sibuk mencari pengakuan manusia, karena kamu tahu bahwa yang paling penting bukanlah siapa yang melihat amalmu, tetapi apakah Allah menerimanya. Dalam hidup, kamu pasti akan menghadapi ujian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kesulitan. Ada saat kamu merasa lelah, kecewa, kehilangan, atau gagal. Ada rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Ada doa yang belum terkabul, dan ada keadaan yang membuat hatimu bertanya, mengapa semua ini terjadi? Namun, kamu harus memahami bahwa ujian bukanlah tanda Allah membencimu. Justru seringkali, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik, membersihkan, dan mendekatkanmu kepadanya. Allah lebih mengetahui apa yang kamu butuhkan daripada apa yang kamu inginkan. Sabar bukan berarti kamu tidak boleh sedih. Kamu tetap manusia yang memiliki perasaan. Kamu boleh menangis, boleh merasa lelah, dan boleh merasa berat. Tetapi, sabar berarti kamu tetap percaya kepada Allah meskipun keadaan terasa sulit. Kamu tidak menyerah, tidak putus asa, dan tidak meninggalkan Allah saat hidup terasa berat. Melalui ujian, kamu belajar tentang keikhlasan, keteguhan, dan tawakal. Ujian membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri, membuat hatimu lebih lembut, dan membuatmu lebih dekat kepada Allah. Banyak orang menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana justru setelah melewati masa sulit dalam hidupnya. Jika kamu sabar, kamu tidak akan mudah putus asa. Kamu akan tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap berharap kepada Allah. Kamu percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, dan setiap kesabaran tidak akan pernah sia-sia. Pada akhirnya, sabar bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi tentang tetap percaya bahwa Allah selalu bersamamu dalam setiap ujian yang kamu lewati. Yang paling penting dalam hidupmu sebenarnya bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi keadaan hatimu. Karena hati adalah pusat dari semua amal. Dari hatilah niat muncul, dari hatilah keikhlasan lahir, dan dari hatilah baik atau buruknya perbuatan seseorang bermula. Jika hatimu baik, maka hidupmu akan ikut baik. Perkataanmu akan lebih lembut, sikapmu lebih tenang, dan langkah hidupmu lebih terarah. Tetapi jika hatimu rusak, maka perlahan hidupmu juga akan ikut rusak. Meskipun dari luar terlihat baik, tetapi jika hati penuh iri, sombong, dan ria, maka semua itu bisa merusak amal tanpa disadari. Penyakit hati seperti iri, sombong, ria, dan cinta dunia berlebihan sering tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat berbahaya. Penyakit hati tidak langsung merusak kehidupan, tetapi perlahan-lahan membuat hati menjadi keras, sulit menerima nasihat, dan jauh dari ketenangan. Karena itu, kamu harus terus memperbaiki hatimu, bukan hanya memperbaiki penampilan atau kehidupan luar saja. Perbaikan hati dimulai dari hal-hal kecil. Meluruskan niat dalam setiap amal, belajar memaafkan orang lain, mengurangi rasa iri, tidak suka dipuji, dan belajar bersyukur atas apa yang dimiliki. Meskipun terlihat sederhana, hal-hal kecil ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membersihkan hati. Orang yang sering memperbaiki hati biasanya lebih suka merenung. Ia tidak hanya sibuk melihat kesalahan orang lain, tetapi sibuk melihat dirinya sendiri. Ia sering bertanya kepada dirinya, apakah niatnya sudah benar? Apakah hatinya masih bersih, dan apakah ia sudah benar-benar dekat kepada Allah? Karena pada akhirnya, perjalanan hidup bukan hanya tentang menjadi orang yang terlihat baik di mata manusia,
tetapi tentang menjadi orang yang hatinya baik di hadapan Allah. Dalam hidup, tidak semua berjalan sesuai rencanamu. Kamu mungkin sudah merencanakan banyak hal, berusaha keras, dan berharap hasil yang terbaik. Namun pada kenyataannya, tidak semua yang kamu inginkan bisa terjadi sesuai dengan keinginanmu. Disinilah kamu harus belajar tawakal. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha atau menyerah pada keadaan. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kamu berusaha dengan maksimal. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berdoa, tetapi kamu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Ketika kamu bertawakal, kamu menyadari bahwa tugasmu adalah berusaha, sedangkan hasilnya adalah urusan Allah. Kamu tidak lagi memaksa semua harus sesuai dengan keinginanmu, tetapi kamu belajar menerima apapun yang Allah tetapkan. Terkadang, apa yang kamu anggap kegagalan sebenarnya adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Terkadang, apa yang kamu anggap kehilangan sebenarnya adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik. Dan seringkali kamu baru memahami semua itu setelah waktu berlalu. Jika kamu percaya kepada takdir Allah, kamu akan lebih tenang menjalani hidup. Kamu tidak terlalu cemas tentang masa depan, karena kamu tahu Allah sudah mengaturnya. Kamu juga tidak terlalu menyesali masa lalu, karena kamu percaya semua yang telah terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Orang yang memiliki tawakal hidupnya lebih tenang. Ia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak penuh dengan kegelisahan. Ia berjalan dalam hidup dengan usaha, doa, dan kepercayaan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik pada waktu yang paling tepat. Hati manusia sering gelisah karena terlalu banyak memikirkan dunia. Memikirkan masa depan, pekerjaan, masalah, dan berbagai urusan hidup yang seakan tidak pernah selesai. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin berat hati yang kamu rasakan. Dan terkadang kamu merasa lelah menjalani semuanya. Salah satu cara menenangkan hati adalah dengan zikir dan mengingat Allah. Zikir bukan hanya ucapan di lisan yang diulang-ulang, tetapi kesadaran di dalam hati bahwa Allah selalu dekat denganmu, selalu melihatmu, selalu mendengarmu, dan selalu mengetahui apa yang kamu rasakan. Ketika kamu sering mengingat Allah, hatimu akan menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Kamu sadar bahwa ada Allah yang selalu menemanimu dalam setiap keadaan, baik saat kamu bahagia maupun saat kamu sedang sedih. Zikir juga bisa melembutkan hati. Hati yang keras akan menjadi lembut, hati yang gelisah akan menjadi tenang, dan hati yang lelah akan kembali kuat. Semakin sering kamu mengingat Allah, semakin hati terasa ringan, karena kamu tidak lagi memikul semua beban hidup sendirian. Biasakan mengingat Allah di mana saja dan kapan saja. Tidak harus menunggu waktu khusus. Kamu bisa berzikir saat berjalan, saat bekerja, saat menunggu, atau bahkan saat sedang diam. Karena zikir bukan hanya amalan tambahan, tetapi kebutuhan hati agar tetap hidup, tetap tenang, dan tetap dekat dengan Allah. Ketika hati sudah terbiasa mengingat Allah, kamu akan merasakan ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hatimu selalu merasa dekat dan bersandar kepada Allah. Pada akhirnya, semua perjalanan hidupmu akan kembali kepada satu pertanyaan yang sangat sederhana tetapi sangat dalam. Untuk apa kamu hidup? Banyak orang menjalani hidup tanpa benar-benar memikirkan arah akhirnya. Mereka hanya mengikuti alur kehidupan, mengejar dunia, mengejar keinginan, dan berharap menemukan kebahagiaan di sana. Jika kamu hidup hanya untuk dunia, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Ketika satu keinginan tercapai, akan muncul keinginan lainnya. Ketika satu tujuan tercapai, akan muncul tujuan baru lagi. Dunia tidak pernah benar-benar membuat hati merasa penuh, karena dunia memang tempat yang tidak pernah memberi kepuasan yang abadi. Tetapi jika kamu hidup untuk mendekat kepada Allah, hatimu akan lebih tenang. Karena tujuan hidupmu bukan sesuatu yang terus berubah, tetapi sesuatu yang tetap dan tidak akan hilang. Kamu menjalani hidup bukan hanya untuk mendapatkan dunia, tetapi untuk berjalan menuju Allah. Menjadikan Allah sebagai tujuan hidup bukan berarti kamu harus meninggalkan dunia. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mencari rizki, dan tetap menjalani tanggung jawabmu. Tetapi semua itu kamu niatkan sebagai bagian dari ibadah dan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah.
Jika Allah menjadi tujuan hidupmu, kamu tidak akan terlalu hancur oleh kegagalan dan tidak terlalu sombong oleh keberhasilan, karena kamu memahami bahwa keberhasilan dan kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Yang kamu cari bukan dunia, tetapi keridhaan Allah. Dan ketika Allah sudah menjadi tujuan hidupmu, kamu akan menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih sabar. Kamu tetap berjalan di dunia, tetapi hatimu selalu menuju kepada Allah. Setiap langkah hidupmu bukan hanya tentang menjalani hari, tetapi tentang berjalan pulang menuju kepadanya.